Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صدق الله العظيم. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kekuatan dan kesehatan sampai hari ini kita masih bisa mengangkat kaki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita untuk tetap dan selalu beriman kepada Allah untuk menuju ridho di dunia dan akhirat. Yang saya hormati Ketua BKM dan seluruh staf Masjid Besar Al-Hikmah. Yang saya hormati Ketua Pembina SMS yang kita cintai, Ustaz Dr. Teguh Haji Nusran Fuadi MAP, tuan-tuan guru kami yang kami muliakan. Sulit kita tentukan tanggal berapa, karena ada dua kalender. Hari ini menyebut 2 Rajab. Lalu di sisi lain ada kalender lain 1 Rajab. Kaum muslimin yang mengejar 1 Rajab puasa. Kalau kemarin berarti Senin. Kalau hari ini berarti Selasa. Tapi bagi kaum muslimin yang tidak melihat Rajabnya, sudahlah harsin aja. Karena sudah jelas Senin harinya, puasa sunnah Senin, bahwa apapun yang kita nilai dari bulan Rajab itu sudah sama-sama kita maklumi bahwa bulan Rajab salah satu di antara bulan haram yang 4. Namun pada pagi ini Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang saya hormati, kita tidak membahas Rajab karena sudah banyak tema-tema tentang Rajab yang sudah dibahas oleh para ustaz dan dai-dai kita setiap hari. Tapi saya secara singkat kita coba hubungkan antara jual beli dengan sedekah. Dalam bab fikih apa saja, mazhab apa saja, itu terpisah jauh antara bab jual beli al-bai' dengan bab sedekah as-sadaqah, terpisah. Tapi Al-Quran menyatukan. Ternyata ditemukan dalam tafsir baik dengan sedekah itu bersaudara kandung. Terhubung antara al-bai'u dengan sedekah. Dalam asal kita melihat as-sadaqah, kalau dia membentuk dalam bentuk jamak as-sadaqat, itu berarti zakat. Ya, dalam surah At-Taubah itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu ke zakat larinya. Tapi kalau bentuk tunggal sedekah itu sedekah biasa.
Tapi yang lebih umum kata-kata nama infak tercakup semua. Apakah itu sedekah, zakat, masuk semua istilah kalau disebut dengan infak. Pada surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Jadi ada kata anfiqu, berinfak, nafkahkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada kamu. Min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun, hari la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, tidak ada persaudaraan, tidak ada syafaat. Syafaat di sini bukan syafaat Rasulullah, tapi syafaat antar kita, pertolongan antar manusia. Jadi ini satu ayat, nanti diterangkan lagi nanti dalam surat Ibrahim. La bai'un fihi wala khilal. Ayat 31. Terhubung antara infak bersedekah itu dengan baik. Kenapa Allah menghubungkan itu? Para tafsir mencoba mengkaji secara tematik. Ada pembeli, ada penjual. Ini kan baik. Seorang pembeli, dia membeli untuk siapa? Pertama untuk dirinya dulu, untuk keluarga, untuk keperluan kerabat, untuk jiran, untuk umum, dan untuk yang lebih besar, untuk bangsa. Membeli, negara membeli. Kita secara individu hari-hari kita membeli, dan ini adalah barangkali perbuatan yang terbanyak kita lakukan hari-hari, membeli. Sebaliknya, penjual, dia menjual untuk siapa? Kan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan jirannya, dan selanjutnya menjual dalam bentuk yang lebih besar, ekspor, impor. Kan ini terjalin di sini. Orang yang membeli untuk dirinya, untuk siapa? Untuk dirinya. Apakah orang yang membeli dan menggunakan apa yang dibeli itu mempunyai pahala? Semua orang mengatakan berpahala. Kenapa? Dia menafkahkan dirinya. Makanya dalam bab-bab sumbangan-sumbangan, sebelum kita menyumbang keluar, sumbang dulu diri sendiri, lengkapi dulu. Jangan sampai orang per orang kelaparan, seperti itulah. Jangan sampai orang kelaparan. Beli, pakai, udah lengkap, penuhi untuk kerabat, penuhi untuk jiran. Berarti kita sedang dalam proses ibadah, ibadah lewat membeli. Di dalam ayat menentukan la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ini kan sudah hari kiamat, kan ada lagi jual beli. Khullatun, enggak ada persaudaraan, persahabatan, tidak ada. Khullah. Di surah Ibrahim, Khalil, Khalilah. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, bersahabat dengan Allah. Kita sesama manusia bersahabat, maka pada saat tiba hari kiamat itu kita sudah ada lagi persahabatan, putus. Wala syafa'atun, syafaat yang dimaksud oleh para tafsir di ayat ini adalah tolong menolong antara seseorang dan seseorang dalam bentuk tadi khullah, persaudaraan. Persaudaraan di sini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, ketika kita membeli tadi adalah berpahala untuk kita pakai, berpahala ketika sumbang kepada keluarga, kepada kerabat, jiran dan seterusnya. Maka
Orang yang menjual juga berpahala. Maka dalam konteks tasawuf, yang mungkin juga sudah diterangkan bahwa kita membeli, usahakan dengan khalil, sahabat yang gabung dalam khullah tadi, ukhuwah sesama muslim. Kemana kita membeli? Kan ada kedai di samping rumah, gak ada, geser lagi, cari terus yang ada hubungannya dengan ukhuwah Islamiyah, mulai dari kedai kecil sampai kedai-kedai besar, mulai dari kedai yang apa adanya sampai ke swalayan, sampai ke plaza. Siapa yang punya? Jangan melihat yang menjual yang ada secara individu, tapi pemiliknya siapa. Begitu pula kita membeli makanan, mau masuk warung. Kita masuk warung, kita utamakan warung juga yang sudah ada kedekatan dengan kita. Selera kita tidak bisa dengan yang ada di samping kita, cari tempat lain. Tetap dalam konsep ukhuwah. Kenapa? Ketika kita membeli kan mendatangkan pahala. Maka dalam tafsir wa ta'awana 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik, itu banyak mendatangkan pahala. Penjual menolong pembeli dapat pahala, pembeli menolong penjual mendapatkan pahala. Sehingga selama ini kita mengalami kekosongan tentang apakah pembeli dan penjual mendatangkan pahala dalam perbuatannya atau tidak. Ternyata pahala besar. Apalagi kalau itu terhubung dengan antar sesama ukhuwah Islamiyah. Apalagi sekarang kan sudah banyak beredar, mulai dari uang-uang, makanan dan lain sebagainya yang banyak kita temukan yang syubhat. Tahun 2004 pengalaman kami, ada guru dari Medan jalan-jalan ke Brastagi sampai ke Bandar Baru, udah kelaparan karena udah jam 1, tertulis di atas rumah makan muslim. Kita nggak ragu-ragu masuk ke dalam. Itu pengalaman langsung, bukan cerita orang. Pengalaman saya dengan guru-guru, dan saya membawa guru-guru untuk rekreasi ke Brastagi. Sebelum duduk, mulai dihidangkan makanan. Saya ke belakang, buang air kecil. Apa yang nampak kepada saya? Di tempat kamar mandi yang sedang diolah makanan, ternyata ada kepala babi. Oh, hampir muntah saya. Hampir muntah. Langsung cabut. Saya usir semua sebelum kali makan. Keluar semua dari sini. Saya usir semua teman-teman. Untuk belum disentuh. Karena sudah dipesan ikan mas panggang. Saya suruh keluar. Jangan makan. Keluar. Udah mulai emosi kepala dah. Maka saya datangi pemiliknya. Pak, ini benar nggak muslim ini? Pujan ya. Ini di belakang aku ada kepala babi, di atas besar sekali tulisannya, ini adalah warung makan muslim Bandar Baru. Itu di situ memang separuh-separuh itu muslim, Kristen banyak. Apa katanya? Ini dulu warung makan ini Pak punya orang muslim, kami beli. Loh, Bapak kok nggak tukar? Nggak sempat tukar katanya. Ya Allah, nggak sempat tukar. Di sini titik persoalan. Membeli makanan kita justru harus hati-hati. Kalau kita mungkin di Aceh tidak banyak persoalan, sedikit persoalan masalah makanan. Tapi kalau di Medan ya bisa berdampingan antara sate lembu, sate kambing, sate babi, sate anjing, sate ular. Itu satu gerobak semua pakai jilbab. Jadi harus kita paham betul kemana kita belanja. Jadi kita tidak melihat siapa yang berpakaian. Tanya dulu orang-orang di situ. Ini masalah tadi khullah.
Repot kita udah sampai seperti itu. Ya. Udah ada bakso sekarang, bakso cacing mahal, lebih mahal dari bakso biasa. Cacing 50.000 satu piring. Ya, di mana sudah ada. Muslim yang menjualnya itu masalahnya. Sama seperti yang pernah tertangkap dulu di Depok. Ya, seorang Muslim pada waktu menjelang puasa sampai hati dia menjual daging babi. Ya ini kan luar biasa cara mencari hidup, rezeki, sehingga orang lain hancur. Mana bisa dibedakan lagi yang mana rasa babi dengan rasa lembu kalau sudah dimakan. Di Lampung juga sedemikian rupa. Menjelang hari raya Idul Fitri, banyak daging-daging dijual di pinggir jalan. Ternyata sudah campur daging haram, sampai orang rame-rame karena murahnya masuk ke kulkas berkilo-kilo. Diteliti kemudian, ya Allah, sudah bercampur dengan babi. Akhirnya kaum muslimin ketika itu bukan lagi membuat dagingnya, kulkasnya pun dibuang. Kulkas itu dibuang. Jijik melihat kulkasnya dihancurkan total. Untung sempat kabur dan ditangkap sama polisi penjual daging seperti ini. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah, masalah jual beli. Kita utamakan saudara kita sesama muslim untuk membeli barang yang kita butuhkan. Banyak sekarang yang bukan muslim menjual baju koko. Banyak yang non muslim jual baju koko. Kenapa? Yang beli baju koko itu bukannya muslim, orang Buddha. Kenapa? Itu kan simbol keagamaan mereka, baju koko itu. Ya, kalau ada kematian di tempat-tempat orang Buddha itu pakai telubulanga mereka itu. Jangan, oh ini ada ustaz di sini. Enggak, itu Buddha itu. Nah, ini yang harus sangat kita waspadai dalam langkah-langkah untuk berjual beli. Begitu tak penjual, harus kita paham betul siapa yang menjualnya. Ya, kita swalayan berbanyak. Cuma saya sudah habis, enggak ada lagi yang namanya 212 mat. Itu saya cari-cari enggak dapat. Udah tutup katanya. Ya kayak ini masalahnya lagi kan. Dari Palok jauh-jauh di sini saya beli ini kuah di 212 mat. Padahal di sana banyak. Tapi demi 212 karena udah kita sepakati, ayo kita coba belanja di tempat kita sendiri, swalayan muslim. Ternyata saya tanya lagi enggak ada, udah tutup katanya. Ya udahlah. Nah, maka terus nanti ada SMS Mart. Wah, ini enak ya nanti. Di bawah kendali pembina SMS. Ada pemanya seperti itu. Showroom SMS, kenapa? Enggak, salah kita buat. Cuma perlu kerjasama. Kerja besar. Karena kita masih kalah di bidang ekonomi. Nah, apa yang kita tonton sekarang ya di negara kita ini udah benar-benar kita sangat terperosot jauh. Nah, kata-kata al-bai' dalam Al-Quran 7 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual beli begitu pentingnya dihubungkan antara infak, jual beli dan hubungannya dengan hari akhirat. Tanpa kita sadari bahwa setiap kali kita bermuamalah dengan membeli dan menjual, itu kan saling membantu dan ternyata mendatangkan pahala. Kita beli sayur kepada ibu-ibu muslim berpahala, dia jual ke kita, dia juga berpahala. Cuma dalam Al-Quran profesi yang paling ditekan oleh Allah itu masalah jual beli. Hati-hati. Maka lahir wailul lil mutaffifin alladzina talu 'alan nasi yatawfun idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Oh, ini hati-hati sekali. Tak bisa kita ringan-ringankan, tak bisa menipu. Jangan sampai terjadi penipuan.
Di samping mendatangkan pahala besar, begitu sedikit sudah neraka tantangannya. Kita mencari untung besar, ternyata bukan lagi untung, tapi untung yang kita peroleh. Jadi kita antara jual beli sudah saling bersedekah. Ya, kata-kata sedekatun dalam Al-Quran Allah menyebut sampai 13 kali. Sedekah dan sedekat 13 kali sebulan Quran. Dan didampingkan dengan kata-kata infak. Didampingkan dengan kata-kata baik. Didampingkan dengan kata khullatun. Masya Allah. Nah, di dalam bab fikih tadi kita sebutkan bahwa jauh sekali jarak antara keterangan jual beli al-bai' dengan bab sedekah. Tampaknya bab sedekah sepele keterangannya. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah persoalan hidup kita hari-hari, mulai dari yang kita pakai. Ya, kenapa kita kadang-kadang doa saya tidak makbul? Ada kendala karena yang kita makan, yang kita pakai tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkan oleh Rasulullah. Para ulama detail menjelaskan bagaimana cara bermuamalah dengan jual beli sampai kepada sistem perbankan. Tantangan kita ya, kemarin sudah muncul video yang kita baca, ternyata riba itu halal, kan gawat. Ada lagi videonya. Bunga dalam perbankan konvensional tidak haram, itu bukan riba. Tantangan kita lagi yang selama ini kita giring umat Islam supaya sistem syar'i kita tegakkan dalam masalah pinjam meminjam, tabung menabung. Kita gunakanlah sistem syar'i walaupun banknya bukan muslim. BSI itu kan bukan punya Islam, itu nggak ada. Itu kan BNI punya, Cina sekarang punya, BRI juga sekarang udah Cina. Tapi masuk ini BCA saja udah ada sistem. Beruntung kita sudah sistem syariah Bank Aceh. Nah, ini bisa kita lebih afdol lah di situ ya. Belum lagi namanya bank muamalah. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya itu adalah syar'i tetapi bersumber dari punya orang yang tidak syar'i. Tapi apa boleh buat? Semua nanti serba syar'i. Ujungnya nanti apa? Karena ada tempat-tempat judi syar'i. Mungkin ada lagi judi syar'i nanti suatu saat. Ya, kan ada soalan syar'i, makanan syar'i, serba syar'i. Maka disyar'ikan semua dengan sistem. Kenapa? Umat Islam ini harus digiring karena kita adalah konsumen, tukang beli. Nah, ini belum lagi rokok kan? Nah, ini terlepas dari halal haramnya yang ada dalam pendapat ulama. Ya, ada video baru ternyata filternya itu dari darah babi. Ini hati-hati lah, ini udah stop aja lah, jangan sampai merokok lagi. Nah, kalau merokok udah putuskan apa itu filternya. Kalau nggak bisa ditahan-tahan lah ya filternya. Nah, ditanya yang punya gudang garam, apa kok jual? Ini kan haram. Iya, ini bahkan sudah saya umumkan. Rokok membunuhmu, kok kalian beli? Ini dia sendiri yang bilang itu. Tapi Bapak sudah buat, ini saya membantu rakyat. Kenapa? Lebih 50.000 karyawan yang harus dihidupi. Ya, betul juga. Bapak merokok, saya enggak pernah merokok. Ya ini dia. Pemilik gudang garam rokok. Karena gudang garam, harusnya garam di dalamnya. Ini hisab. Tadi udah banyak ahli hisab kita. Ya, setidaknya lah, ini setidaknya dikurangi dulu. Kalau hari sebungkus, kurangi setengah bungkus. Lama-lama tidak satu batang, lama-lama bawa rokoknya, tapi jangan bawa korek apinya. Ada rokok tapi nggak bawa korek, atau bawa korek jangan bawa rokoknya. Itu cara menghilangkannya. Ya, beruntung bagi yang tidak merokok.
Nah, tapi jangan ragu kalau Bapak sekarang mengatakan itu makruh itu halal, jangan ketika merokok itu membayangkan haram, bahaya. Ya, karena udah ada para ulama yang haram. Nah, mau bilang apa kita? Kalau fatwa-fatwa ulama yang dari MUI saja sudah mengharamkan, nah, maka ulama lain mengatakan tidak haram, paling makruh, ya nggak masalah, nggak sampai berdosa. Tapi jangan pada saat kita pegang rokok dan menghisap rokok itu membayangkan haramnya. Kenapa jatuh haram nanti? Nah, disitulah cara kita dalam rangka bermuamalah, ya, bermuamalah dalam sistem jual beli, ya, karena nanti suatu saat bahwa ukhuwah itu sudah nggak ada lagi, nggak ada yang membantu kita, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Nas'alullah khairal jazaa wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.